Haleluya, puji nama Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lebih khusus umat Tuhan, para undangan sekalian yang saya percaya bukan hanya diundang oleh karena hari spesial dari keluarga Ansu Siopi, tetapi saya percaya sekalian kita diundang oleh Tuhan. Amin. Dan sebab itu, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore, selamat datang bagi sekalian umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, lebih khusus hamba-hamba Tuhan. Saya percaya bahwa kita sekalian ada boleh menyatu bersama-sama sore hari ini, sekalipun saya dan saudara boleh ada antar denominasi gereja, tetapi saya percaya kita disatukan sore hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebab itu, haleluya, mari sama-sama kita satukan hati kita sore hari ini bersama-sama dengan keluarga, menaikkan syukur di hadapan Tuhan, sebab Tuhan baik, Dia ajaib, dahsyat perbuatannya, sehingga keluarga Ansu Siopi boleh menyaksikan kebaikan Tuhan di tanggal 3 Januari tahun 2024, tepatnya hari ini, bahwa hanya oleh kemurahan Tuhan 2025, haleluya, puji Tuhan, haleluya, karena kebaikan Tuhan. Ada kekasih adik ladies Ansu boleh membilang usia yang ke-6 tahun, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Lebih khusus kita ada bersama-sama terhimpun di rumah, di tempat ini, di tengah-tengah keluarga Sabaru Sangkilang Lahope. Mari umat Tuhan, kita akan mulaikan ibadah syukur kita di sore hari ini. Dengan kasih saya undang sekalian umat Tuhan bangkit berdiri. Haleluya. Karena ada satu ucapan syukur yang keluar dari bibir mulut mereka, keluarga, anak mereka hari ini ketambahan usia 1 tahun, mengingat usia yang ke-6 tahun. Itu sebabnya kami ada di tempat ini bersyukur bersama buat pertolongan Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya, biarlah campur tangan Tuhan terjadi di tempat ini. Kuasa pemulihan, lawatan Tuhan terjadi, sehingga setiap kami yang datang di tempat ini, kami mengalami kuasa Tuhan yang menolong dan memberkati hidup kami. Setiap intervensi kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Dalam bentuk apapun itu dia kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami rindu lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Amat lebih tempat di mana kami beribadah saat ini. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji Tuhan dan memulai ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali umat Tuhan di hadapan Tuhan, sebab kita percaya bahwa
Tuhan boleh menganugerahkan kasih kemurahan-Nya, bahkan secara khusus buat kami keluarga yang ada, sehingga anak kami yang kekasih pada hari ini boleh ditambahkan oleh Tuhan usia setahun lagi, dari 5 tahun saat ini 6 tahun. Saya percaya bukan karena kekuatan kami orang tua, karena ketika melihat hari-hari dalam perjalanan kehidupan ini, kita sebagai manusia kadangkala lalai, ya, sebagai orang tua kadangkala seperti itu, sehingga berapa waktu yang lalu anak ini masuk rumah sakit, dan bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini boleh menikmati anugerah Tuhan. Usia yang ke-6 tahun, saya percaya semuanya karena pertolongan daripada Tuhan. Dan pujikan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena dalam syukur sukacita kami keluarga di tempat ini, secara khusus kami berterima kasih kepada orang tua kami, secara khusus ya Mama Uto, keluarga kami semua yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, baik dari keluarga kami dari Batu Senggo, Pak Gemala bersama dengan ibu dan anak mereka, bahkan keluarga besar GOGC yang juga ada bersama-sama, ya teman-teman daripada anak kami Gladys, bunda-bundanya yang ada, pujikan nama Tuhan, bersama dengan anak-anak yang ada, puji Tuhan boleh hadir. Dan secara lebih khusus buat pembicara sebentarnya, ini saya punya sahabat akrab ini Pak Gembala GPD Buhias, pujikan nama Tuhan. Dan juga tidak lupa orang tua kami boleh hadir bersama-sama, sekalipun mama ada di Kota Mobagu, papa boleh hadir karena cucunya berulang tahun, dan kami bersyukur kepada Tuhan. Papa ini walaupun dari pulau sana, orang Siau bilang di Sunsu Dendai bro, ya, jadi diantar ke Sawang, jadi naik oto untuk sama-sama hadir. Dan semua keluarga yang tidak mungkin saya lupakan, ada teman saya juga dari Lahobang, dan ibu juga bersama dengan Pak Gembala, dengan Ibu Gembala di Batu Senggo, semua teman-teman semua yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mama Ara juga boleh hadir bersama-sama, dan ada adik-adik saya dari tetangga yang ada, pujikan nama Tuhan. Dan kalau kelupaan, dan secara khusus juga buat jemaat Tuhan yang sudah antusias ke siang ini, ada memasak tadi sekalipun kecapean, saya bilang aduh, luar biasa dapat jemaat yang boleh tahu memasak begini jadi bikin acara terus. Tuhan luar biasa. Kami akan memuji Tuhan, dan saya minta nanti Bapak juga boleh berdiri untuk sama-sama memuji Tuhan. Menghiasi hati
dalam kasih merasa dalam kasih-Mu ku merasa Tuhan memberkati kita semuanya. Kami sadar malam ini kami boleh jumpa bersama. Amin. Di hari yang ketiga di tahun kasih karunia-Mu Ya. 2025. Amin. Akan jumpa bersyukur bersama dengan keluarga Ansu Sihombi. Semua bukan karena kami, Amin. tapi semua karena perkenan-Mu dalam hidup kami. Malam ini kami jumpa dan beribadah di tengah-tengah keluarga, Ya. dalam rumah orang tua di tempat ini. Glory Yesus. Tuhan, kami percaya ini bukan sebuah kebetulan. Amin. Tapi Tuhan punya rencana yang indah Haleluya. bagi kami semua, bagi keluarga di tempat ini, Amin. bagi kami semua yang terlibat dalam persekutuan ini. Haleluya. Firman-Mu sebentar akan disampaikan. Amin. Sertai Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Kami sadar kami penuh dengan kekurangan. Yesus. Kami adalah orang berdosa. Ampuni Glory kami. Yesus. Kami siap menerima baca dan renungan firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Coba silakan. Selamat malam kepada keluarga di tempat ini, Ibu, kasih ya, dan kepada kita sekalian, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya Haleluya. untuk menyampaikan firman Tuhan dalam acara ucapan syukur keluarga. Haleluya. Dan saya percaya kalau kita ada bersama dengan keluarga di tempat ini yang bersyukur, kita juga tentunya menjadi orang-orang yang terlibat dalam ucapan syukur Amin. yang dialami oleh keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya hari ini saudaraku, kalau orang pulau di mana-mana ya, hari ini hari ketiga masih ramai dengan Mas Sampai. Warna pokoknya meramai. Jadi mungkin besok baru ada protaksi. Yang ada protaksi hari ini sudah. Karena memang kita lihat ada Pajeko ada keluar, tapi ditunda dengan saya ketintin. Tekuah taksi. Jadi puji Tuhan jemaat bersedia antar kita di orang hambanya, kita tamu, dan sama-sama juga malam hari ini boleh kita si jantung, boleh melayani di sana pada tanggal 1 Januari. Puji Tuhan, dan saya katakan tadi kita ada malam hari ini karena perkenanan Tuhan. Amin. Mari saudaraku kita akan buka firman Allah. Saya mengambil dalam kitab Mika pada pasal 6. Secara bersama-sama Mika 6 ayat 8. Dalam hitungan yang ketiga saya minta kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara sudah dapat katakan amin. 1, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Amin. Amin. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa membantah kebenaran. Kebenaran itu mungkin bisa disalahkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Amin. Haleluya. Malam hari ini saya percaya berkat firman Allah bukan saja menjadi bagian dari keluarga yang bersyukur, tapi menjadi bahagian saudara dan saya, kita sekalian. Sama-sama saya mengajak supaya ketika kita mendengarkan firman Allah, saya sering di sana melayani di Buhias bulan Mei ini tidur. Masih baru saudaraku 23 tahun, jadi gembala di Buhias, belum pindah-pindah. Dan saudaraku, sering kalau firman Allah itu sampaikan, saya tertibkan dulu itu jemaat, saudara, itu saya, supaya orang berrohani itu
Ini ada cakap putus-putus, saudaraku. Jadi kita bilang sebelum kau nunggu dulu dengan firman Tuhan, siapa rasa buang air kecil, sana dulu supaya orang mau menyanyi dulu satu lagu. Nyanyi dulu satu lagu, siapa yang mau BAB, siapa yang buang air kecil, silakan ada urusan. Baru setelah itu nggak ada yang keluar. Haleluya. Kalau ada anak-anak muda yang habis main berbana, banners atau singers, masih kita beli yang kita diam ya saudara. Kita tidak mau cuma tidak tertib. Apalagi orang dengar firman Tuhan. Ya. Orang bukan dengar cerita dongeng, tapi dengar firman Tuhan. Ajaran ya dan amin. Ajaran yang hakiki, bukan ajaran yang palsu. Alkitab, dalam Alkitab ini tidak ada satupun firman yang tidak diilhamkan. Amin. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah kebenaran yang hakiki. Dan itu bukan cerita isapan jempol, tapi Alkitab firman Allah yang ada pada kita. Kita percaya itu adalah sebuah sejarah. Sejarah tidak ada satupun orang yang bisa mengubahnya. Haleluya. Dan malam hari ini kita melihat dalam firman Allah perjanjian lama. Telah kita baca bersama tadi bagaimana Nabi Mika ini dipakai oleh Tuhan untuk berseru kepada bangsa Yehuda. Saudara, Allah berbicara seperti ini di zaman Mika. Bukannya Allah tidak memiliki alasan. Kalau kita membaca pada pasal-pasal sebelumnya, bagaimana bangsa Yehuda pada saat itu melakukan sesuatu perbuatan yang menyakiti hati Allah, menyakiti hati Tuhan. Sehingga pada ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 6 ini dia katakan, Tuhan katakan, apakah yang telah kuperbuat kepadamu? Apakah kita pernah bikin lelah pengoni? Sampai ngoni menyeleweng, menyembah berhala-berhala, menyembah ilah-ilah dunia ini, menyembah Tuhan yang tidak jelas. Tapi saudaraku, makanya Tuhan agak murka, marah bangsa Israel pada waktu itu. Karena keyakinan mereka mulai bergeser, penyembahan mereka mulai bergeser, kepercayaan mereka mulai bergeser, bukan lagi kepada Allah yang seperti Allah yang kita puji, yang kita sembah di ibadah ucapan syukur malam ini. Makanya Allah katakan, apakah yang telah kulakukan kepadamu, perbuat bagimu? Apakah kita bikin lelah bangun itu sih? Kalau mau pikir secara logika, apakah Tuhan bikin lelah Tuhan? Apa Tuhan bikin lelah orang atau Tuhan cuma bikin lelah Tuhan? Makanya pujian tadi katakan kalau orang ada malam ini itu semua karena perkenanan. Haleluya. Yang tidak pernah lelah, Tuhan ada piara berkati betul di tahun yang lalu. Tuhan tidak pernah mengeluh, kita capek ada berkati pengana, kita capek ada jaga siang malam pengana, kita lelah, ada Tuhan yang tidak bilang lelah. Amin. Karena cuma kita jika sering lelah, pakai masuk kerjaan ada lanjutan dari menghemper 10 malam, babak FB 1 malam, lelah. Tapi Tuhan tidak pernah lelah yang mengpiara. Amin. Sampai dia izinkan orang ada di malam ini pada angka hari yang ketiga, orang bisa ada. Demikian juga halnya Tuhan sampaikan pada zaman Nabi Mika, keadaan bangsa Yehuda pada saat itu. Mereka hidup sudah tidak lagi, Tuhan katakan, sonyada adil, ya. Sonyada setia, hidup dengan kesombongan, sonyada rendah hati. Makanya Tuhan murka kepada mereka. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa yang Tuhan tuntut kepadamu berlaku adil. Amin. Amin. Adil. Orang kadang berpikir kalau baca ayat ini gampang, adil. Tapi kita tidak mampu merenungkan, bahkan berkaca diri kita, bertanya, kita bisa mengevaluasi tentang hidup kita. Apakah selama ini orang so adil dari Tuhan atau belum? Berapa banyak waktu Tuhan kasih 1 tahun? 365 hari.
Berapa banyak waktu dari 365 hari itu, berapa kali itu orang beribadah. Ada lagi kita dengar baru-baru putar di US kita ketawa. Sama dengan burung tahu. 1 tahun 1 kali masuk ibadah. Seperti itu. Mau masuk ibadah nanti ada baju baru masuk. Kalau ada hari Natal tahun baru. Banyak orang Kristen begitu. Banyak orang percaya seperti itu. Saudara, apakah itu bisa dikatakan adil? Saya ingat seorang pemazmur, dia pernah berdoa, dia masuk dalam rumah Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Mau bilang dia bersungut-sungut bisa saja. Mungkin dia meminta satu keadilan dengan Allah. Dia meminta satu keadilan dengan Tuhan. Adalah mazmur itu Asaf. Pasal 73 atau berapa itu? Asaf pernah berdoa. Dia katakan kepada Tuhan, kenapa orang yang kelihatan ini tahu beribadah? Ya. Ada juga orang baik dari Muslim. Orang yang kelihatan mungkin ini tahu sholat, ini tahu 5 waktu, ini tahu beribadah. Kelihatan ada orang yang hidup senang, sehat, bugar, tidak ada penyakit apa-apa, kaya, diberkati. Tapi kenapa Tuhan kita siang malam berdoa berseru, setiap ibadah Bapa lompat menari, angkat tangan menyembah dan berbagai macam hal yang kita buat untuk kemuliaan nama-Mu. Tetapi kenapa kita hidup kurang begini terus? Asaf pernah katakan seperti itu di hadapan Tuhan. Kalau bisa menguraikan mungkin tentang apa yang Asaf sampaikan mungkin panjang sekali sudah. Tapi intinya pada saat itu Asaf sempat ada mungkin rasa kecewa. Tuhan ini kok bagaimana sebenarnya? Tuhan bilang bahwa orang yang beribadah diberkati. Dalam Maleakhi katakan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tetapi Asaf bilang, kenapa Tuhan? Sepertinya ada adil ini Tuhan. Asaf bicara dengan logikanya sebagai manusia. Tapi Tuhan saat itu menunjukkan Asaf supaya dia hidup bukan dengan logikanya, bukan dengan cara manusianya, bukan dengan kekuatannya, tapi Tuhan mau Asaf hidup dengan imannya. Amin. 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 Makanya suatu Tuhan tunjukkan kita butuh kesetujuan dengan Asaf. Tetap ada beda memang. Kalau nggak bilang kita tidak adil, bukan berarti Tuhan tidak adil. Tuhan mulai tunjukkan kepada Asaf. Nggak tahu, bagimu itu jalan hidup orang yang tidak beribadah, orang yang tahu Tuhan, tahu takut Tuhan, begini dia berjalan. Kalau dorang berjalan, dorang jatuh, tergelincir sampai tergeletak. Soalnya ada bangun-bangun lagi. Mereka sampai hancur. Tapi Tuhan bilang, Asaf, tapi kalau nggak ada lihat mungkin nggak ada siang malam beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tapi mungkin secara jasmani anak agak lebih kurang daripada orang-orang yang takut, yang tidak takut Tuhan. Tapi kita mau bilang ada satu hal yang istimewa bagi orang-orang yang suka beribadah. Ada satu hal yang istimewa bagi orang-orang yang hidup adil dengan Tuhan. Ada satu hal yang istimewa bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan katakan mereka orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka kalau jatuh, tanganku sendiri yang akan mengangkat mereka. Mereka tidak akan pernah hancur. Bagaimanapun cara mereka akan jatuh, itu urusan tangan Tuhan yang akan mengangkat, bukan tangan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keadilan itulah yang ditujukan Tuhan kepada Asaf. Saudaraku, Allah menuntut kita tetap harus hidup adil di hadapan-Nya. Ada, kita buka Facebook,
Ada orang posting begini. So, kalau perayaan Natal tuh tanggal 24 full toko-toko baju, full itu tenda-tenda, full tanggal 25 dress semua. Kalau bapak kok biasa kurang lah. Nah gitu, ibu-ibu, apalagi ibu-ibu gaul sekarang, ibu-ibu muda, wow. Tuh, baku lawang di dress, saudaraku. Berani dia lah paliangan beli dress dicabok, waktu dapat di gereja jadi bahan bicara. Orang yang tidak takut Tuhan tuh, yang pikirnya cuma kasih tunjuk gaya. Oh baju baru, padahal cabok. Saudara, tapi tidak apa-apa sebenarnya ya. Karena orang beribadah itu dengan hati, ya. Hati kita yang dilihat Tuhan, bukan baju, bukan orang pe baju, bukan orang pe gaya. Tuhan lihat tapi orang pe hati. Saudaraku, orang itu berstatus begini. Natal baju baru, tahun baru baju baru. Cek dari persembahan berapa? 2.000. Baju 500.000 dia boleh beli. Ibadah, menyala-menyala dari sepatu, tapi dari persembahan kasih yang biar 2.000 perak. Jadi hadir atau nyanda itu sebenarnya. Hah? Tapi itu kenyataan, saudara. Kenyataan. Orang tidak bisa sangkal itu. Sepanjang ini kita mungkin tidak pernah sadar seperti itu. Ya. Cuma 2.000 nih. Sudah antar berkat di pastori. Sudah perhatikan itu pendeta. Ini ada kewajiban sebagai jemaat cuma suka dengar, bayar 2.000. Ulang. Ya. Saudara, kalau mau masuk wani, wow, mungkin lebih pagi paling menyala di gereja. Dia lebih cepat tuh paling menyala di gereja. Tapi biru ada lebih persembahan, lebih banyak itu oma-oma kasihan janda yang boleh mau kasih lebih. Suka kasih 2.000 masih ada robe, masih dia kusuk begini sudah. Itu bentuk ketidakadilan manusia. Itu kita mau bilang kasar saja, sudah otak masih tidak adil. Memberi yang terbaik bagi Tuhan, tapi memang tanda kutip memberi yang terbaik itu bukan karena dari nominalnya, tapi apa saja yang kita beri dengan hati itu yang terbaik. Jadi Tuhan rindu di tahun 2025 ini, jadilah umat-umat Tuhan, jadilah hamba-hamba Tuhan kita semua menjadi orang-orang yang adil dengan Tuhan. Amin. Tidak ada satupun yang sempurna kita malam hari ini, tapi kita tetap berusaha bagaimana supaya kita bisa menjadi kehidupan yang memberi keadilan di hadapan Tuhan dari hidup kita, cara hidup kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Masuk gereja, mari Jo, duluan tuh, sibuk kita bercuci. Bayangkan saudaraku, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 6 hari Tuhan kasih. Dia nanti pakai hari Minggu, cuci baju. Kalau hari-hari besar begini, Natal, Hari Raya, Natal atau Tahun Baru, selain cuci baju, apalagi Tahun Baru tuh saudara. Apalagi suami tukang acara. Kalau dia leba acara, orang sana sampai anak-anak itu acara saudaraku. Bukan main 1 hari itu pulang memang berapa pasang. Kalau 1 minggu mau cuci, terpaksa korban ibadah. Korban ibadah. Kita lihat begitu, ada yang orang banyak begitu. Ya. Hari Minggu dipakai bukan siap mau ibadah, tapi cuci baju. Ya. Kate. Ya. Memasak. Nanti gua masuk ibadah pulang sosial belum memasak. Kalau memasak bangun subuh-subuh saudara. Atur waktu dengan baik. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak adil dengan Tuhan. Itu yang Tuhan marah. Seperti bangsa Yehuda, ketidakadilan mereka itu yang membuat Tuhan murka bagi mereka. Memang kalau Tuhan marah orang, ya bisa biar dulu saudara tuh. Bukan sama dengan Richard langsung pedih orang mau makan.
Tuhan mau hajar kita, itu dia mau proses kita sampai memang kita sadar kalau memang kita adalah orang-orang yang dia siapkan untuk diselamatkan, maka dia akan proses kita. Kalau Tuhan hidup sesenang-senang, itu tanda tanya, berarti kita masuk neraka ini. Karena kalau di dunia Tuhan pasti diproses, pergumulannya habis-habis loh. Orang sekaya apapun dunia ini tetap alami proses. Masih hidup, cuma orang mati nggak ada proses. Jadi sekali lagi satu hal saja. Yang pertama di sini Tuhan minta keadilan kita, berusaha semampu kita, sebisa kita memberi yang terbaik lewat mungkin waktu kita. Apa yang dapat kita beri adil dengan Tuhan, ya. Itu yang Tuhan tuntut. Kalau bicara Tuhan tuntut berarti itu wajib, saudara. Ayat kedua saja. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan. Tuhan butuh kesetiaan. Saya ingat Tuhan percayakan Raja Saul tuh nyanda setia dia, jadi raja Israel. Lawan itu Amalek, dia tumpas. DP orang-orang masyarakat Amalek dia tumpas. DP raja Agag dia simpan. Dan DP kambing domba yang gemuk-gemuk dia ambil dengan alasan apa? Itu akan dikorbankan untuk Tuhan, dipersembahkan. Padahal itu DP tipu daya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan lebih tahu apa isi otak dari Saul. Makanya karena ketidaksetiaan Saul, Tuhan tidak segan-segan ambil jabatannya sebagai raja. Tuhan tidak segan-segan menurunkan dia dari kedudukannya sebagai raja yang ditakuti. Bicara kesetiaan, kita ingat juga Raja Usia. Dia dikenal awalnya umur atau DP umur 16 tahun Tuhan percayakan dia menjadi raja atas Yehuda. Saudara, dan ketika berjalannya waktu dan pada zamannya itu ada juga Zakaria. Kita tahu bersama tuh kalau Raja Usia itu anak dari Amasiah, DP papa. DP mama itu dari Yerusalem, Yekolia. Ada beberapa nabi yang hidup pada zaman itu. Salah satu tapi dia dekat dengan Zakaria, karena dia juga dibimbing oleh Zakaria menjadi orang yang baik dan takut akan Tuhan sampai dia menjadi seorang raja dan ada bersama-sama dengan DP papa. Dan ketika Zakaria meninggal, di situ dia mulai baca saudara setia. Mempersembahkan, membakar korban di bait Allah itu hanya keturunan Harun para imam. Tapi dia sebagai seorang raja, dia berpikir dia yang berkuasa, punya takhta, punya harta, punya pengaruh. Dia semula hidupnya ada senonoh, asal-asal dia hidup. Dia ada pikir ini bagian siapa, ini bagian siapa. Usia waktu itu menjadi seorang raja yang serakah. Bagiannya adalah seorang raja. Dia tidak berhak mengatur rumah Allah. Tapi dia sembarangan. Dampak dari ketidaksetiaannya. Sementara dia melawan para imam yang menegur dia. Ada Hosea di sana. Akhirnya di dalam bait, di dalam rumah Tuhan, dia kena kusta di dahinya. Sampai dia meninggal, kusta itu tidak pernah hilang. Justru dia meninggal dari penyakit kusta. Ini orang Siau bilang usia ini bontoge. Kalau sekarang itu dia bilang kabauko. Maksudnya kabau ke usia. Karena serakah, mengambil bagian imam, nggak ada biar raja. Tetapi kalau di rumah Tuhan nggak ada jemaat. Jadi kalau ada jemaat-jemaat yang orang pimpin, ada jemaat-jemaat yang hadir malam hari ini, jangan atur-atur itu pelayanan.
Itu bagian gembala. Pendeta itu sekolah ada berguna, bukan nyanda. Mengatur supaya pelayanan itu menjadi baik. Ada bagian jemaat nanti dipercayakan, para pelayan dipercayakan, ada lain. Ngoni itu bukan raja usia, pelayan. Tapi banyak pelayan bikin batu sempurna dalam pelayan. Kalau usia seorang raja saja berkuasa, mungkin lebih layak dia sponsori mungkin imam-imam, dia mungkin juga berkati imam-imam begitu banyak sampai dia merasa diri so hebat dia sampai mengatur, oh kita urusan semua. Tapi katulah dia bontoge dapat ustaz sampai mati. Apalagi cuma orang pelayan. So tahu muka bakase bagaimana hamba Tuhan. So tahu perhatikan kehidupan hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Ya. Kok dia malah cuma membawa 1 minggu 1 kali cuma 1.000-2.000, kok masih mau atur untuk pelayanan? Syukur Tuhan yang sama dengan sama manusia. Kalau sama manusia, so banyak pelayan-pelayan dari kusta tidak. Kita menjadi umat Tuhan siap diatur, ditegur oleh firman Allah, oleh gembala, oleh pendeta, siapapun yang melayani, dengar baik. Karena firman Allah katakan orang yang dengar-dengar pasti diberkati. Ada berkat bagi orang yang mau dengar-dengaran dan melakukan firman Allah. Itu bagian umat Tuhan. Mengajar, mendidik, membina, bertanggung jawab atas jemaat-jemaat, pelayan-pelayan, itulah bagian hamba Tuhan. Gembala. Supaya jemaat itu jadi bagus, diberkati siang malam. Karena kita gembala jadi kita tahu siang dari pagi bangun berdoa, ada jam doa, kalau orang bisa ambil kita berdoa. Jadi jemaat ada menggerok di rumah itu gembala sementara berdoa menangis supaya Tuhan jaga dia jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan dalam perjalanan kemana dia pergi. Tuhan jaga lewat darat, lewat laut. Tuhan berkati usahanya. Jadi perlu diperhatikan umat Tuhan untuk pelayan. Kita bersyukur kalau kita masih dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Ada gembala yang membimbing kita. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya orang menjadi umat Tuhan, bahkan orang hamba-hamba Tuhan juga setia kepada Tuhan. Amin. Kesetiaan kita itu dinilai Tuhan itu sama. Amin. Sama. Seberapa setia sih kita di tahun 2024? Mungkin orang beribadah banyak kosong di tahun 2024. Orang bisa evaluasi sendiri orang hidup ini. Ibadah-ibadah apa orang kita kerja ikut 2024 banyak kita alpa. Mari 2025 sebelum Tuhan datang setia kepada Tuhan. Ada waktu untuk kita menyembah, ada waktu untuk kita beribadah. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mau datang beribadah, kesetiaan kita, saya katakan tadi, bukan karena memamerkan bahwa kita adalah orang rohani. Kita beribadah, kita setia kepada Tuhan, bukan orang pamer, orang pola hidup dan gaya orang atau apa yang orang miliki secara jasmani. Tapi memang benar-benar kita adalah orang-orang yang Tuhan tahu, orang yang beribadah dan setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan setengah-setengah. Lanjut saudaraku yang terakhir. Dan hidup dengan rendah hati. Kita harus tahu lawan dari rendah hati adalah sombong. Amsal katakan orang yang sombong itu, kesombongan itu awal dari kehancuran. Bangsa Yehuda merasa kuat, merasa tidak butuh Tuhan. Hidup dengan kecongkakan atau keangkuhan atau kesombongan itu yang Tuhan benci. Satu karakter manusia yang Tuhan benci adalah sombong. Karena itu bukan karakter anak-anak Tuhan. Itu adalah karakter keturunan dari Lucifer. Jadi kalau ada orang sama aku itu sombong, benar.
Itu berapa? Kok ada tunggu-tunggu jangan datang. Saudaraku, sekali lagi ingat, pakasana pembawaan kita ini rendah hati, orang berpemawahan, bukan mau beken-beken diri supaya orang kenal orang baik-baik, bukan sesuatu yang harus dikamuflase. Tapi memang itulah gaya hidup kita. Kerendahan hati adalah pola hidup orang yang beriman. Amin. Agama apapun pasti mengajarkan harus hidup dengan rendah hati, karena itu yang Tuhan mau. Kalau ada yang merasa diri sombong, pikir-pikir cuy, berarti DP tanpa saat dia mau ikut polisi dari sana. Kerendahan hati sekarang sama dengan usia tadi itu, termasuk juga orang yang salah satu orang yang sombong, merasa diri hebat, dia raja, dia bisa mengatur segala-galanya. Tetapi bagi Tuhan itu dia bukan apa-apanya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ya. Dan 3 hal ini, orang yang adil belum tentu menjadi orang yang tahu mengucap syukur. Tapi kalau orang yang tahu mengucap syukur, pasti dia akan adil. Amin. Orang yang setia dapat lihat setia. Siapa tahu dia cuma sandiwara dapat setia. Kasih senang pendeta dia rajin ibadah. Mungkin kasih senang imam dia rajin ke masjid. Oh. Tapi belum tentu dia menjadi orang yang mengucap syukur. Tapi kalau dia benar-benar di hadapan Tuhan didapati orang yang tahu bersyukur, pasti kesetiaannya itu tulus, tidak buat-buat, saudaranya lagi beken dia setia. Orang kalau setia, kalau dia mau berkorban, saudara beken setia, baik sekali buka pendeta, dibuka imam, serta kedua dia cerita semua satu kampung. Oh, kita setia sekali, kita lebih setia dari dia sana, kita lebih banyak makasih. Lo tanya Pak Imam sana, coba tanya sana Pak Pendeta sana, kita penama paling banyak, kita paling banyak dia berdoa. So, coba lihat di jadwal ibadah, kita nyada pernah apa? Setia, tapi itu rupanya di beken-beken, kemunafikan. Kesetiaan tidak menjamin dia orang yang tahu mengucap syukur. Amin. Tapi orang yang mengucap syukur, dia pasti setia. Kesetiaannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Memang dia orang yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Dan juga orang yang rendah hati, bang itu beken-beken semua. Tidak menjamin dia orang mengucap syukur. Tapi orang yang mengucap syukur adalah orang yang rendah hati, pasti. Karena orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Jadi kita perlu ada keadilan, baik secara horizontal maupun juga secara vertikal. Amin. Kita bukan hanya mungkin adil dengan Tuhan, tapi kita juga adil dengan sesama kita. Ya. Seperti malam hari ini, ya. Baik-baik orang ibu satu rumah di sini di luar. Haleluya. Amin. Karena takut Tuhan. Amin. Jadi ada keadilan, ada menjadi orang yang tahu mengucap syukur. Baku dia tetangga, keluarga, ya. Baku sayang, baku baik. Karena orang menanggur sesuatu yang baik, itu pasti akan menuai sesuatu yang berharga di mata Tuhan untuk kebaikan kita. Ya. Luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu mengucap syukur. Dan orang yang takut akan Tuhan, yang tahu mengucap syukur, adalah orang-orang yang memiliki 3 hal tadi. Dia akan adil, dia akan orang yang setia, dan dia ada hidup dengan penuh rendah hati. Amin. Keluarga hamba Tuhan, mereka bersyukur. Mereka adalah orang yang takut akan Tuhan, tidak pernah bersyukur. Saudaraku, kalau saya di sana selalu berdoa, ulang berdoa, Pak Gembala berdoa. Orang yang selalu tahu mengutamakan Tuhan, bukan karena hamba Tuhannya, tetapi memang demikianlah kewajiban. Atau saya katakan tadi, orang percaya, orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan
orang yang selalu memprioritaskan Tuhan, ada ucapan syukur senantiasa. 1 Tesalonika berkata tuh, bersyukurlah senantiasa. Kata senantiasa, kalau kita dapat dalam kamus bahasa Indonesia sana, selalu terus menerus, tidak pernah putus-putusnya, dan itu berarti wajib. Saudaraku, mereka boleh bersyukur ada kekasih mereka. Gladys Ansu hari ini tanggal 3 tahun 2025 boleh menggenapi usia ke-6 tahun. Biarlah anak kekasih ini tumbuh kembangnya dalam tanggung jawab Tuhan. Saya percaya kedua orang tua adalah hamba Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin, akan bertanggung jawab dan masa depan keluarga dan anak ini semua ada dalam rencana kita, dalam rancangan Tuhan yang indah, dan segala kebaikan mengalir yang berasal dari Tuhan menjadi bagian keluarga yang bersyukur pada hari ini. Saya percaya kita semua yang telah dibekali dalam firman Allah di hari yang ketiga ini, biarlah itu menjadi sebuah gaya hidup, menjadi gaya hidup kita sebagai orang beriman di sepanjang tahun 2025. Tuhan berkati. Amin. Firman Tuhan.